Apa jadinya ketika seorang membersih kolam berenang dapat rezeki nomplok dari pelanggannya? Padahal awalnya pemuda ini hidupnya sangat kacau dengan kehidupan yang sekarang. Dia sangat muak dan ingin pergi dari sana. Namun dia bertemu dengan seorang wanita yang kondisinya mirip-mirip dengannya. Sama-sama terpuruk dengan keadaan. Film yang berjudul Jivot Trajidana yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Oke, biar gampang, pemuda ini kita panggil saja Jamal. Masih muda, usianya mungkin sekitaran 20 tahunan. Namun kehidupannya sungguh menyedihkan. Tidak punya pekerjaan tetap dan terkadang menjadi tukang bersih-bersih kolam renang. Kali itu dia bersama dua orang temannya berada di sebuah rumah milik orang lain. Mereka terkesima dengan isi dalamnya. Namun karena berbuat onar, Jamal akhirnya mengusir mereka berdua. Meskipun Jamal berandalan, namun dia tidak ingin membuat kerusakan di rumah orang lain. Malam itu Jamal bekerja membersihkan kolam renang yang ada di rumah tersebut hingga dia tertidur kelelahan sampai pagi. Menjelang di pagi harinya, dia mendengar suara gaduh di rumah tersebut dan juga seorang wanita berteriak. Ternyata orang itu adalah pemilik rumah itu. Wanita ini yang kita panggil saja Iis, namun tingkahnya seperti orang stres. Dia menusuk-nusuk sofa seperti sedang meluapkan emosinya. Di sana terjadi perkenalan di antara mereka. Iis tidak tahu kalau ada orang di rumahnya. Jamal mengatakan kalau dia dipanggil oleh suaminya untuk membersihkan kolam renang. Karena kelelahan, ia pun tertidur sampai pagi. Melihat kondisi Iis yang kayak orang stres, Jamal memutuskan untuk bertahan sebentar di sana. Niatnya ingin membantu Iis, siapa tahu dia bisa sedikit menenangkannya. Jamal pun diberikan sarapan oleh Iis. Namun Iis masih dalam keadaan yang kacau dan tiba-tiba menghancurkan piring-piring yang ada di sana. Kenapa dia ini? Namun karena dirasa lucu, Jamal tersenyum tipis melihat tingkah mama-mama berusia 40 tahun tersebut. Hingga ketika Jamal sedang makan, secara tiba-tiba dia mendapatkan kecupan manis dari Iis. Ini tandanya Jamal hampir saja bisa mendapatkan jatah darinya. Ya, Jamal tak ingin pikir panjang, akhirnya maju dan ya terjadilah kegiatan bercocok tanam di antara mereka. Iis tidak melawan dan bahkan tidak menolak apa yang dilakukan Jamal kepadanya. Iis ini adalah orang kaya, punya banyak duit, tapi kenapa dia terlihat sangat stres? Padahal dia bisa saja membeli apa yang ia mau. Namun nyatanya tidak demikian. Memang dia punya banyak uang, suami yang kaya, tapi dia masih belum bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Hampir setiap hari Iis ribut dengan suaminya. Ditambah lagi, suaminya kerja dinas terus dan jarang ada waktu untuk bersama Iis. Makanya langsung nyosor aja ketika bersama Jamal. Kemudian Jamal mengatakan, mengapa Iis tidak jalan-jalan saja keluar kota atau keluar negeri untuk bersenang-senang? Iis tidak ingin melakukan hal tersebut. Apa bedanya kesenangan belum pasti mendapatkan kebahagiaan? Mendengar ucapan Iis yang terkesan pasrah, akhirnya Jamal mengajaknya untuk berenang bersama. Ya, pada akhirnya memang ada raut wajah yang terlihat bahagia meskipun masih sangat sedikit. Tapi yang jelas Jamal yakin kalau Iis masih bisa dibuat bahagia. Setelah Iis menceritakan kisah hidupnya, kini giliran Jamal. Dia lahir di keluarga yang kurang mampu. Ayahnya juga tak bisa berbuat banyak. Ibunya tidak diketahui kemana dan di mana. Sejak kecil, Jamal sudah mencari uang sendiri. Namun sayangnya, ia tidak bisa merasakan indahnya bersekolah. Akan tetapi, dia sangat bersyukur karena masih diberikan kehidupan meskipun sulit. Kini dia mulai sadar kalau ternyata bukan hanya dirinya saja yang hidupnya tidak tenang. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka. Obrolan itu membuat mereka tertidur layaknya dibacakan dongeng. Keesokan harinya, mereka masih saja bersama dan terus membicarakan masalah yang mereka hadapi. Di sini Jamal melihat Iis meminum obat-obatan yang mungkin untuk mengurangi rasa stres, namun tidak baik jika dikonsumsi dengan jangka waktu yang panjang. Kali itu Jamal ingin mengajak Iis jalan-jalan, namun Iis tidak mau karena takut kalau dilihat orang lain.
Jadinya daripada mereka tidak ada kegiatan, akhirnya terjadilah kegiatan bercocok tanam yang kedua kalinya. Yah, tentu saja membuat kalian semua ini iri. Hingga esok harinya, Jamal melihat suaminya Iis datang. Suaminya Iis tidak marah melihat Jamal ada di sana, karena memang itu sudah menjadi rencananya. Dia tahu kalau Iis dan Jamal ada main 2 hari ini. Lalu, apa tujuannya? Ya, memang suaminya Iis memiliki kelainan. Dia memberikan sejumlah uang yang banyak pada Jamal, dan Jamal merasa kalau ini tidaklah benar. Padahal dia itu tulus mencintai Iis. Ternyata semua ini hanyalah permainan. Entah apa yang bakal terjadi setelah ini. Akankah mereka akan melancarkan kegiatan bercocok tanam mereka yang berikutnya? Apakah mereka akan memanggil tukang bersih-bersih kolam yang lain? Entahlah, hanya tukang odong-odong yang tahu. Akhirnya Iis tidak bisa berkata apa-apa. Dia makin kesal dengan suaminya. Padahal apa yang dirasakan Iis saat ini sama seperti Jamal. Dia merasakan waktu bersama Jamal adalah hari-hari yang berkesan untuknya. Meskipun itu sudah direncanakan dan mungkin dia ada rasa padanya. Tapi sayangnya hubungan mereka hancur karena suatu kebohongan. Tamat. Itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.